Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang Ibu. Siang Ibu. Hari ini Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen ya. Ya Bu. Ya Bu. Indah Septiana Dewi. Hadir Ibu. Sri Dayanti. Hadir Bu. Suci Nur Amana. Hadir Bu. Elviriani. Hadir Bu. Baik, baik adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Ayo, ada yang tahu? Tidak ada Bu. Tidak ada? Baik, Ibu akan jelaskan. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah suatu komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi yang menghubungkan antara harta atau kekayaan dengan hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan mengenai apa yang dimiliki oleh perusahaan dan seberapa besar hutang perusahaan tersebut. Nah, kemudian adapun rumus sederhana dalam persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, selain itu rumus persamaan dasar akuntansi dapat dirubah sesuai dengan kebutuhannya. Seperti hutang sama dengan aset dikurang modal dan modal sama dengan aset dikurang hutang. Adik-adik sekalian sampai di sini sudah mengerti mengenai definisi persamaan dasar akuntansi? Ya Bu. Baik, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen-komponen pada persamaan dasar akuntansi. Ayo, siapa yang tahu apa saja sih komponen-komponen pada persamaan dasar akuntansi itu? Saya Bu. Ya, silakan Sri Dayanti. Aset, kewajiban, dan ekuitas. Baik, betul sekali apa yang dikatakan temannya. Komponen pada persamaan dasar akuntansi itu ada aset, hutang, dan modal. Nah, aset atau aktiva ini dianggap sebagai hal yang sangat penting dan krusial bagi keberlangsungan perusahaan. Nah, aktiva ini dapat diartikan sebagai segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, kekayaan ini dapat berupa sumber daya, bentuk benda, maupun hak yang dikuasai. Nah, aktiva ini dapat diakui ketika kekayaan tersebut bisa diukur menggunakan satuan mata uang seperti rupiah, dolar, yuan, maupun mata uang lainnya. Kemudian, aktiva ini dapat bertambah jika ada pembelian atau penerimaan atas pendapatan. Misalnya, perusahaan membeli perlengkapan, berarti peralatan yang dimiliki oleh perusahaan itu kan bertambah. Kemudian, aktiva ini juga dapat berkurang ketika ada penjualan, pemakaian, penyusutan, atau pembayaran beban.
Misalnya, perusahaan itu mau membayar gaji karyawan, berarti perusahaan itu mengeluarkan uang untuk menggaji karyawan. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu ada hutang atau liabilitas. Nah, liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melakukan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, hutang ini dapat bertambah ketika ada pembelian secara kredit atau penundaan pembayaran. Misalnya, tadi melakukan pembelian, tetapi tidak langsung dibayar. Nah, di sini akan timbul utang yang otomatis akan menambah hutang. Hutang juga dapat berkurang jika ada pembayaran, angsuran, atau pelunasan ya tentunya. Kemudian, komponen persamaan dasar akuntansi yang ketiga yaitu ada modal atau ekuitas. Nah, secara umum, modal adalah sekumpulan dana baik dalam bentuk barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. Nah, yang dalam hal ini untuk menjalankan usaha tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu usaha, baik skala kecil maupun skala besar, kita pasti membutuhkan modal. Karena tanpa modal yang cukup, usaha kita akan tidak berjalan secara maksimal, bahkan kemungkinan besar usaha kita akan gulung tikar. Nah, modal ini dapat bertambah jika ada penambahan modal dari investasi atau pendapatan. Misalnya, di pertengahan periode, kemudian ada pihak-pihak yang melakukan investasi di perusahaan. Berarti modal di perusahaan itu akan bertambah. Kemudian modal ini juga dapat berkurang jika ada pembayaran beban atau pengambilan prive. Nah, prive ini merupakan pengambilan uang kas yang dimiliki perusahaan untuk keperluan pribadi dari perusahaan. Nah, prive ini tentunya bisa mengurangi modal perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Sampai di sini sudah dimengerti? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Mengerti, Bu. Baik. Bu, dimengerti. Baik, selanjutnya yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi. Ayo, ada yang tahu apa sih manfaat dari persamaan dasar akuntansi itu? Ayo, ada yang tahu? Tidak ada? Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, secara umum persamaan akuntansi ini berguna untuk mengetahui perubahan nilai harta atau kekayaan suatu perusahaan. Nah, perubahan ini berdampak pada setiap transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini juga bermanfaat untuk mengetahui besar harta yang terpakai atau dibelanjakan dalam suatu periode transaksi. Nah, oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi ini sangat berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dapat dilakukan dengan baik. Sampai sini sudah mengerti semuanya mengenai manfaat dari persamaan dasar akuntansi? Iya, Ibu. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas untuk adik-adik sekalian yang bisa langsung diakses di Google Classroom ya. Iya, Bu. Aksesnya di sana. Nah, batas pengumpulannya itu sehari sebelum pembelajaran kita minggu depan ya. Ya, Bu. Iya. Baik, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita untuk hari ini. Pesan Ibu, jangan lupa untuk mengulang apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah.
dan tetap jaga kesehatan ya. Iya, Ibu. Baik, baik Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Selamat Hari Guru, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat Hari Guru, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.